gerak. Kencang depan, gerak. Gap, gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya Bapak ingin mengecek dulu kehadiran siapa pada hari ini yang tidak masuk sekolah? Tidak ada. Masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Namun sebelum ke materi biasa ya, kita diawali dengan berdoa. Nah, untuk memimpin doa silahkan dipimpin oleh salah satu KM atau siswa. Siapa yang mau memimpin? Silakan ke depan. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anak, sebagai warga negara Indonesia, warga yang sangat besar, kita wajib mencintainya. Nah, salah satu tanda nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah air, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, untuk memimpin menyanyi tersebut, silakan satu orang ke depan. Siapa yang berani? Ayo, silakan kamu. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama dua. Satu Nusa, satu bangsa. Mari menyanyikan profil Pancasila. Pada hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Sebelum dilanjutkan supaya belajar kita lebih semangat, Bapak minta tepuk semangat dulu. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Baik, anak-anak, pada hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui, bahkan harus kita bisa. Sesuai dengan rencana bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan apa? Praktek. Ya, namun sebelum itu coba tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 3. Coba lihat ke depan. Pada hari ini, ya. Coba siapa yang mau baca? Silakan Rafli. Nomor 1 apa tujuannya? Dapat memanfaatkan limbah khususnya sampah plastik menjadi bermanfaat. Ya, nomor 1 betul. Dapat memanfaatkan limbah khususnya sampah plastik menjadi bermanfaat atau menjadi bernilai tinggi, bahkan bisa menjadi rupiah. Tujuan yang kedua yaitu menjaga kebersihan dengan cara memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, nanti tujuan kedua ini pun kita praktekkan ya, supaya kita bisa bagaimana sih cara memisahkan sampah. Baik anak-anak, pada hari ini ya ada beberapa prinsip atau langkah untuk mengurangi sampah. Nah, prinsip tersebut disebut dengan istilah 4R. Jadi ada 4R. Coba siapa yang tahu? R yang pertama apa sih? Saya Pak. Ya, Recycle. 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 Yang kedua Saya Pak. apa? Reuse. Reuse-nya atau reuse. Yang ketiga, Saya Pak. silakan. Replace. Replace. Yang terakhir keempat, Saya Pak. silakan. Reduce.
Apa? Redus. Redus. Nah, itulah istilah cara mengurangi sampah. Betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, barusan kita sudah tahu apa sih yang disebut dengan 4R. Nah, sekarang artinya apa sih yang disebut dengan recycle? Ayo Pak. Silakan. Artinya mendaur ulang. Artinya mendaur ulang. Arti mendaur ulang itu apa? Mendaur ulang itu adalah memanfaat kembali sampah yang tidak berguna menjadi berguna. Ya, itu recycle. Kemudian yang kedua, reuse atau apa artinya? Tadi reuse, silakan Tony. Menggunakan kembali bahan yang masih bisa digunakan. Contohnya apa? Contohnya? Saya Pak. Apa? Kemasan kopi dibuat jadi tas atau kitab. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk anak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita simpulkan materi pada hari ini ya. Sebab nanti kita lanjutkan ke praktek. Kesimpulannya tentang P5 itu yang pertama adalah kita tahu ya, bahwa lingkungan itu ternyata tergantung kepada kita sendiri. Jadi kalau lingkungan ingin bersih itu tergantung kepada orang yang ada di lingkungan itu sendiri. Begitu juga di sekolah ya. Apabila lingkungannya ingin bersih itu tergantung kepada warga sekolah. Termasuk bapak ibu guru ya. Warga sekolah itu bukan hanya siswa saja, bapak guru, siswa, dan yang lainnya itu wajib membersihkan sampah. Kemudian yang selanjutnya ya, kesimpulan pada hari ini yaitu kita harus berkreativitas, mempunyai keterampilan ya, untuk mengolah sampah, terutama sampah plastik ya, agar tanah tidak tercemar, air tidak tercemar. Ya, salah satunya yaitu dengan cara dibuat sebuah kerajinan. Dengan cara itu sampah bisa teratasi. Kemudian yang selanjutnya, lingkungan bersih dipastikan. Lingkungan yang bersih itu memastikan orang yang ada di lingkungan itu adalah pada sehat. Jadi kalau lingkungan kelas ini kotor, ya, berarti orang yang ada di kelas ini bisa dikatakan orangnya kurang bersih, kurang sehat. Bahkan menurut agama kan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi ciri orang yang iman itu pasti selalu bersih. Nah, itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Kemudian untuk selanjutnya mari kita melaksanakan praktek ya, mendaur ulang. Mendaur ulang sampah dari plastik. Jadi ya, menurut kalian bahwa pada hari ini kita ingin membuat tas dan satu lagi apa? Karpet. Buat karpet atau tikar yang dibuat dari apa? Kemasan kopi. Oke, dan nanti kita bisa mencari sampahnya di lingkungan sekolah ya, untuk kita praktekkan. Namun sebelumnya Bapak ingin meyakinkan ya, apakah benar kalian itu sudah paham mana yang disebut dengan sampah organik, mana yang disebut sampah anorganik, dan sampah B3. Nanti Bapak akan menilai kalian semuanya di lapangan. Nah, ambil semua sampah yang ada di lingkungan sekolah, kemudian nanti Bapak menyediakan tempat sampah tersebut. Nah, sampah organik silahkan simpan ke kotak sampah organik. Sampah anorganik simpan ke sampah anorganik. Begitu juga sampah B3. Bapak sudah sediakan di sekolah itu. Nah, nanti silahkan isikan sesuai dengan jenis sampahnya. Itulah ya pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan nanti setelah memilah sampah yang ada di
sekolah kita. Namun pada praktek nanti ya Bapak memerlukan kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Tujuannya sebab P5 itu dalam penerapannya perlu kerja sama, bukan hanya satu orang guru, tapi perlu bantuan, perlu kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Termasuk orang tua juga. Nanti ke depan kita rencanakan ya cara mengolah sampah supaya menjadi bermanfaat. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya siap-siap kita memilah sampah di luar kelas. Dan nanti setelah dipilah kita lanjutkan ke pembuatan tas yang berasal dari kemasan kopi ya, atau dari jenis plastik. Yo, terus ke halaman sekolah. Oh, terus keliling. Supaya sekolah kita itu bebas dari sampah. Iya, silakan. Sesuai dengan sampah apa itu? Sampah apa? Anorganik. Simpan ke kotak sampah anorganik. Terus simpan ke. Ya, bagus. Terus ini yang ketiga sampah apa? B3. Ya, simpan, ada kotaknya. Baik anak-anak, pada hari ini sesuai dengan rencana, bahkan barusan kita sudah memilah tentang apa? Sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Nah, untuk hal ini kita akan melaksanakan praktek ya, atau mendaur ulang tentang sampah plastik. Nah, di dalam praktek ini karena Bapak tidak atau memerlukan bantuan Bapak Ibu guru yang lain ya, maka di sini Bapak perkenalkan, kalian juga sudah tahu. Yang pertama adalah Ibu Rohayati ya. Ibu Rohayati ini adalah guru kelas 1. Kemudian Ibu Nia. Nah, ini yang akan membantu ya kepada kita semua dalam melaksanakan praktek. Nih, seperti ini anak-anak nih. Dilipat menjadi seperti ini ya. Bisa gunting ya. Jadi memang ya, biar kecil. Menganyamnya seperti ini. Nah. Coba itu yang sudah. Gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratli, IPA 6, Opik dan Tommy. Saya akan mempresentasikan hasil kerja Bapak kami, yaitu dari kemasan kopi yang berbentuk sebuah karpet yang banyak manfaat. Di antaranya Di apa? antaranya untuk bahan Terus yang lain? untuk disesuaikan sesuai kebutuhan. Ya, baik ya, terima kasih ya, kelompok 1 telah mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Elna Fani dan Indri. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tas. Manfaatnya antara lain untuk menyimpan barang dan sebagainya. Apakah kelompok 2 tadi
Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya, terima kasih ya kepada kedua kelompok yang telah mempresentasikan tentang hasil karya yang kalian semua tadi sudah buat, dan mudah-mudahan kedepannya ya kita bisa memanfaatkan sampah, terutama sampah plastik ya, mendaur ulang kembali supaya lingkungan menjadi bersih. Baik anak-anak semuanya, barusan kita telah mempresentasikan tentang hasil karya dari masing-masing kelompoknya. Semoga itu membuat inspirasi ya, memotivasi kalian ya, untuk melakukan kembali di luar jam sekolah ya, untuk melaksanakan mendaur ulang. Terus, apakah pembelajaran pada hari ini menarik? Menarik. Mengapa menarik? Senang. Senang. Kemudian yang lain? Selain senang apa lagi? Menambah pengalaman. Menambah pengalaman. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Pembelajaran pada hari ini mungkin sampai di sini ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa melaksanakan pembelajaran P5 kembali, dan tidak hanya membuat tas, tidak hanya membuat tikar, tapi kita bisa menggunakan sampah-sampah yang lain ya, dibuat kerajinan, dibuat untuk menghias kelas supaya jadi indah. Karena lingkungan itu sangat penting sekali. Maka mulai dari sekarang, yuk kita jaga lingkungan, terutama dari sampah anorganik. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Baik anak-anak, sebelum diakhiri ya, pembelajaran pada hari ini kita simpulkan. Yang pertama ya, kesimpulan pembelajaran pada hari ini. 1 ya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Artinya orang yang beriman pasti suci ya. Nah, artinya ketika melihat sampah pasti dipungut, diambil, dipungut, disimpan ke tempat sampahnya. Untuk selanjutnya ya, kesimpulan yang selanjutnya adalah ternyata kebersihan itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Pasalib ya, bukan hanya tanggung jawab siswa, tetapi tanggung jawab warga masyarakat, warga sekolah, warga lingkungan dan lain sebagainya. Mari kita jaga lingkungan supaya lingkungan kita itu tetap sehat. Siap semuanya? Ya. Oke, kalau begitu mungkin pembelajaran pada hari ini sampai di sini. Nanti minggu depan kita belajar kembali dalam tema yang lain. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.